Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum lanjut, buat yang belum sholat dulu cika. Ingat ki, nggak ada yang tahu aja itu. Kalau sudah, yang mau subscribe silahkan subscribe. Yang mau like juga silahkan. Kalau kalian mau juga dukung kami dengan cara share, juga silahkan. Oke, mari kita lanjut. Gas, gas, gas. Wah, dia ada kesalahan. Oke, jadi kalau teknis. dilihat, Membongkar kalau dilihat aib ini. Jadi kalau dilihat ada perubahan di videonya karena memang kita ganti alat perekaman. Yang satunya tadi. Yang jelas jangan ganti hati. Tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Masya Allah. Insya Allah 3 hari. Oke. Tapi kemana? 1-2 video lagi kayaknya baru closing. Oke, kita bahas ada yang lagi rame di Indonesia saat ini. Bukan Indonesia ya? Negara mana ya? Ada Planet lain. Negara itulah pokoknya Utopia. Negara Utopia. Pokoknya ada satu negara itu menteri agamanya memberikan komentar yang sangat-sangat menyakitkan hati seluruh umat muslim. Kenapa itu? Bahkan umat yang lain loh, bukan cuma umat muslim yang tersinggung. Iya. Karena dia menyamakan suara toa masjid dengan dengan gonggongan anjing. Kita mau reaction itu video itu yang lagi viral. Iya, yang lagi viral. Di negara mana ya itu. ini? Dan Bukan Utopia, negara apa ya? Wak-Wak Land. Iya, Wak-Wak Land. Itu kayaknya yang paling tepat. Jadi di negara Wak-Wak Land itu Ya. ternyata mayoritas muslim ya. Mayoritas muslim. Mayoritas Tapi dan Kementerian Agama juga muslim. Muslim. Oke. Tetapi membuat statement yang Menyakitkan melukai hati umat muslim. Sangat. Bukan Tersesat. bukan cuma umat muslim juga ternyata yang tersinggung. Banyak Jadi dari dalam pernyataannya itu karena ya ada katanya undang-undang yang sementara dibahas di negaranya. Negaranya. Kemudian ya awalnya kita memang ya dia mengatakan azan ya. Nggak ada teks azan dari kata-katanya. Cuman dia mengatakan bahwa suara toa masjid itu mengganggu sebagian orang. Nah, sebagian orang ini yang mana? Akhirnya jadi bingung kita sebagian orang ini yang mana? Apakah memang ada keluhan? Karena kan sering kita kaji di YouTube juga kan banyak yang kaji, teman-teman yang kaji, kemudian di forum-forum yang tingkat nasional bahwa siapa sih yang tersinggung? Ya, maksud saya seperti itu, Kak. Memangnya Pak Menteri ini dekat. Memangnya Pak mengarah ke alam baru yang bicara. Memangnya Pak Menteri ini mengeluarkan statement seperti itu apakah sudah riset? Maksudnya sudah melihat keluhan-keluhan dari Setidaknya meskipun bukan menteri yang riset kan anggotanya lah. Iya, mungkin ini orang Pak kementerian. Sebaiknya diatur. Tapi dia langsung tiba-tiba mengeluarkan statement seperti itu. Dan Akhirnya juga banyak yang ditanya survei ke teman-teman agama yang lain, mereka tidak terganggu, malah bersyukur. Betul. Mana video reaksinya? Karena Usah justru kita ada beberapa orang yang kalau mendengarkan azan jadi tenang. Saya ada teman-teman WA yang sempat saya tanya. Katanya tidak terganggu sama sekali. Bahkan dia 15 tahun bersampingan dengan masjid dan itu menjadi alarm buat dia, apalagi subuh. Nah, strike. Azan subuh itu sudah jadi alarm untuk dia. Suara bakso. Waduh. Kita hentikan. Waduh. Kita hentikan video ini. Jadi ya itulah. Jadi Kalau di negara sini mana? negara sini aman. Indonesia aman. Mungkin lah. Gak ada penjual bakso yang pakai hati. Damai. Jadi ya jadi ya ini sebuah problem sih. Saya malu sebenarnya punya menteri saya yang punya menteri agama ya, negara lain ya. Teman saya di negara lain saya mewakili mereka untuk tuh. editor kalau dirasa pakai cut ya. Baksonya bunyi lagi. Kali aduh. Itu. kabur. Tambah keras. Oke. Jadi ya mungkin ini sangat memprihatinkan, sangat berbahaya. Akhirnya semua orang kemudian merasa perlu untuk berkomentar. Ya. Jadi ini sangat berbahaya. Itu di grup lagi ada ajakan, mari kita bela. Jangan sampai kalau didiamkan malah dianggap Mari benar ini. kita bela siapa? Ini bingung juga saya. Tapi kan ini negara lain kan, bukan negara kita. Jadi kita cukup bikin reaction aja. Artinya pernyataan seperti ini tidak pantas bagi seorang menteri. Saya ingat kita bilang beberapa hari yang lalu
jangan sampai aturan dibuat, aturan kayaknya terdengar gitu kan. Aturan dibuat karena ingin menjaga sebagian pihak, sebagian minor, sebagian kaum lah, tapi malah melukai yang banyak, kaum yang mayoritas gitu. Akhirnya malah jadi berimpact ke dia sendiri. That's right. Ya, ini sangat sensitif sebenarnya. It's very sensitif. Pokoknya sekali lagi buat teman-teman yang menemukan video ini, tolong sampaikan ke keluarga saya menjadi Mana suara bakso tadi? Jadi itulah. Jadi dia mungkin Pak Menteri ini salah menanggapi. Mungkin bukan salah menanggapi sih. Seharusnya kan Menteri levelnya sudah bukan kayak kita kan. Cara mungkin ceplos-ceplos pola pikirnya, sudut pandangnya itu sudah enggak kayak ya kita kan kasta-kasta rendah lah. Cuak. jadi intinya kemudian dia memberikan statement seperti itu ya jelas tidak masuk akal, dan ini perlu memang kita tindaki kemudian, karena perlu akhirnya kan muncul tuntutan dari negara lain kan, dari teman-teman warganya ya. Jadi untuk apa coba dianalogikan suara yang keluar dari masjid itu dengan gonggongan anjing. Jadi kan banyak sebenarnya analogi, kemudian hal-hal yang mengganggu selain itu. Banyak yang lebih yang lebih bisa ya, lebih halus lah atau gimana. Tapi ini anjing. Penggunaan kata. Memang kan arahnya memang kan pada saat gonggongan itu kan memang mengganggu kan. Dia tidak ada maksudnya, bukan untuk memanggil sesuatu, memanggil seseorang. Ini kondisional. Ya, jadi ya betul-betul anjing menggonggong tanpa ada maksud tertentu kan. Dia cuma mau mengganggu, mungkin dia lihat orang kah, atau mungkin dia memang mengusir orang, atau mungkin dia lagi menjaga rumah, atau lagi melihat syaitan. Kan ada seperti itu kan? Ada, saya lihat syaitan di belakang. Yang jelas bukan Clara dan Robert. Waduh. Masalahnya ini jokes internal yang hanya ditahu SMA 16. Cuma anak SMA 16 yang tahu. Waduh. Kalian anak SMA 16 kalau tahu masalah Clara dan Robert, Usiamu sudah tua. yang Waduh. yang zaman-zaman sekarang kayaknya Iya, kayaknya sekarang karena sudah mulai pudar. sepertinya kalian sudah ada kenal sama Clara, Robert, dan Debbie. Nah, ini cinta segitiga. Kita perkenalkan. Jangan. Sambut. Waduh. Saya mau segitiga tapi nanti dikira Illuminati. Iya. Tapi intinya Pitagoras. Clara, Kenapa Clara? Robert, Len lah. Oh, ini Debbie. Pengalihan isu ya. Karena suara bakso tadi sudah 3 kali bunyi, hati-hati. Jadi intinya bisa-bisanya keluar Clara dan Robert. iya, kita Tapi prihatin. begini Kak, ini kan dalam satu masalah pasti timbul masalah yang lain kan. Bagaimana kira-kira menurut Kakak orang-orang yang terlalu over mencaci Pak Menteri ini, seperti mengubah mukanya menjadi muka? Oh itu, saya pribadi tidak sepakat. Nah jadi ini jadi pedang bermata dua toh. Nah, pada saat kita berkomentar, saya terakhir berkomentar beberapa tahun yang lalu. Saya masih zaman kuliah waktu itu, dia kelihatan tuanya. Jadi saya memang sering dulu mendiskreditkan. Oh nanti kita bahas. Ada sisi tersendiri. Sering mendiskreditkan kayak calon presiden salah satunya, calon wali kota salah satunya. Cuman Di Wakaklen. Di Wakaklen. Jadi di negeri ini kan saya kan bukan penduduk Wakaklen. Iya. Kan negeri Indonesia. Jadi waktu itu kita memang betul mencaci maki, mencari kesalahan. Tapi satu hal yang kemudian saya tangkap setelah proses itu, semoga teman-teman juga nanti mendapatkan hidayah. Bukan hidayah sih, iya hidayah. Karena bahwa mencela pemimpin itu hati-hati juga. Jangan mencela, mengkritik boleh atau menyampaikan yang kebenaran. Tapi biasanya orang-orang itu pada saat sudah mengkritik dia menggebu-gebu. Dia menggebu-gebu, kemudian kebablasan. Jadi nilainya untuk mengedukasi masyarakat jadinya mengedukasi kepada keburukan. Jadi itu yang sangat berbahaya. Tercampur. Jadi jangan sampai menyampaikan kebenaran dengan cara yang batil. Jangan sampai orang yang kita cela ini betul-betul buruk. Kita juga ikut buruk karena keburukannya dia. Dan yang berbahaya pada saat ternyata ini dia tidak melakukan keburukan, sementara kita buruk-burukan, kita dapat pahala dosa bertumpuk-tumpuk. Jadi hati-hati dengan lisanmu, hati-hati dengan tulisanmu, hati-hati dengan isi kepalamu. Kita katakan saja yang benar itu benar ya, yang Betul. salah itu salah. Jangan jadi ditambah-tambahkan. Benar, Saya ingat saya bilang kasih dikit itu biasa. Kasih dikit tuh siapa? Alumni. Dokter Sidik. Ya, dokter. Dia dokter. Anda harus Baru keinget. dokter.
dokter Kasidik. Kak Dokter Sidik. Sidik dokter Kak. Oke, bagus. Sidik Kak dokter. Pokoknya dia selalu bilang. Halo Kak Sidik. Ya siapa tahu Kak Sidik nonton. Dia selalu ingatkan itu ke kita anak-anak pengurus di zamanku dulu di zaman. Dia selalu bilang ketika kalian mau berdakwah ibaratkan itu jangan sampai kalian ingin memberi emas kepada orang lain. Emas ini loh emas. Siapa ndak mau emas? Tapi cara memberikannya dengan cara dilempar. Mas. Emas lah 1 kilo dilemparkan kena kepala kira-kira Saya ambil. kena Meskipun kepala. Tapi berdamai. meskipun luka orang lain, Tapi ambil. saya ngambil. Orang lain yang luka. Tapi ya poinnya nanti dari tangkap poinnya. Tapi poinnya adalah ya itu tadi orang jadi terluka. Ya, that's right. Dari apa yang kita katakan. Dan mungkin nanti closing alam, tapi saya begini pesannya. Meskipun kita sudah tahu kan ada salah satu pemimpin di negara itu, menteri agama bahkan, yang kemudian memberikan pernyataan yang menurut saya menyakitkan hati. Jangan sampai kita juga ikut dengan mencela, mencaci, jangan sampai. Sekarang caranya kita doakan, karena bagaimanapun dia tetap pemimpin ya, pemimpin agama ceritanya kan, sebagai menteri agama. Kita doakan yang terbaik. Semoga Karena betul, semoga kemudian kedepannya ini jadi introspeksi, ini jadi sebuah jalan untuk mereka ya, karena kan dalam tim kan mereka menjadi lebih mampu untuk mengawal suara-suara umat beragama ya, bukan cuma muslim, berarti umat beragama. Jadi kita doakan, karena siapa yang tahu kan kedepannya nanti akan jadi apa. Kita cuma bisa insya Allah berdoa semoga negeri itu menjadi balatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Jadi jangan terlalu sering mencaci. Kita kritik boleh, kita kemudian menyampaikan kepada teman-teman, tapi intinya setelah dari itu di ujungnya adalah kita harus mendoakan kebaikan kepada orang-orang sekitar kita, terutama pemimpin kita. Seperti itu. Oke. Saya kayaknya jadi podcast. Iya, ini kan reaction dan podcast. Gimana Aziz, siapa tuh ada closing? Bisa jadi video jadi podcast. Nanti bikin closing untuk video ini. Lanjutkan. Kalau menurutnya Kak Aziz bagaimana? Next, sudah. Sudah terwakilan menurut ya? Sudah terwakilan. Oke, jadi ya mungkin begitulah pendapat kita soal menteri di negara wek-wek itu. Oke. Saya rasa cukup, mungkin kita tutup dengan kata mutiara. Ayo kita tutup. Saya sudah bersemangat, sudah hafal gerakannya. Oke, kita akhiri ngopi kita Kak pada hari ini. Oke. Ngobrol pagi-pagi. Indonesia. War. Kalau Indonesia. Oke, kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya di Geng Podcast SMA Negeri 16 Makassar. Ikhlas beramal, prestasi gemilang. Assalamualaikum. Langsung menghadap ke atas kameranya. Oke deh Geng, untuk video kali ini sampai di sini saja. Buat teman-teman yang punya pesan dakwah, quote-quote atau hadis-hadis serta video dan meme-meme dakwah yang menarik, unik dan lucu serta memiliki pesan positif, bisa kirim ke akun sosial media kami. Oke, buat teman-teman yang mau subscribe silakan subscribe, yang mau like juga silakan, yang mau dukung kami dengan cara share juga silakan. Oke, syukran dekeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forecast SMA Negeri 16 Makassar, ikhlas beramal, prestasi gemilang. Dadah dekeng. Woo.